wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa saat ini kita sudah menjalani aktivitas ibadah saum di hari yang ke-16 nih ya. Ya, hampir 2 minggu sudah. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kita berharap mudah-mudahan puasa kita kali ini yang masih tersisa 2 pekan ke depan insya Allah masih dapat kita jalani dengan baik. Kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah puasa pada tahun ini tentunya berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kebetulan saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi COVID-19. Dan ternyata itu tidak hanya dialami oleh bangsa kita saja tapi juga oleh bangsa-bangsa yang lain. Kita senantiasa tidak boleh berputus asa, berputus harapan, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah segala mengangkat musibah dan wabah ini sehingga kita kembali dalam keadaan normal seperti semula. Dan kita doakan mereka yang saat ini terpapar, terbaring sakit, mudah-mudahan memberikan kesembuhan, kesehatan, walafiat seperti sedia kala. Serta bagi mereka yang meninggal dunia, insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Kebetulan saat ini juga saya sebenarnya sedang melaksanakan isolasi mandiri ini. Karena ya kemarin saya juga pernah melaksanakan tugas ke Denpasar ya, sehingga mau tidak mau ya saya harus isolasi mandiri di rumah. Saya mohon doanya dari jamaah sekalian, mudah-mudahan selama isolasi mandiri ini Allah memberikan kesehatan walafiat pada saya dan juga keluarga saya. Dan juga saya doakan kepada jamaah semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa salah satu sifat manusia adalah tidak pernah bisa menghindarkan dirinya dari sifat khilaf, ya, sifat salah, sifat dosa. Al-insan mahalul khoto'i wa nisyan. Bahwa manusia adalah tempatnya salah dan khilaf dan juga melakukan dosa. Akan tetapi dengan kasih sayang dan rahmat Allah begitu sangat luas, terutama ampunannya, Allah sudah mempersiapkan buat hambanya ampunannya. Salah satu firman Allah dalam surat Ali Imran, Allah katakan, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah berfirman, maka segeralah kamu sekalian untuk mendapatkan ampunan Allah, ya, yang luas, melebihi luasnya langit dan bumi, dan itu hanya diperuntukkan buat mereka orang-orang yang mau menjalani dirinya dalam menggunakan pakaian ketakwaan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang menjalani dan menggunakan pakaian takwa dalam salah satu amal ibadah yang kita lakukan saat ini, yaitu berpuasa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan Allah, diwajibkan Allah untuk berpuasa sebagaimana orang sebelum kita, yaitu dalam rangka untuk menjadi orang yang takwa tadi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di kesempatan pertemuan kita kali ini memang saya mengambil tema menggapai magfirah Allah Subhanahu wa taala, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ampunan Allah akan berikan adalah salah satu di antaranya di bulan Ramadan ini. Bertepatan saat ini kita memasuki di fase magfirah, fase ampunan.
maka Allah akan memberikan ampunan kepada setiap hambanya yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita perlu mengetahui kira-kira seperti apa orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga dijelaskan oleh Allah di dalam lanjutan ayat yang tadi saya kutip dalam surat Ali Imran. Akan tetapi sebelum saya mencapai ataupun menyampaikan tentang itu, saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa hampir setiap makhluk diberikan oleh Allah fitrah, naluri, ya, insting, ya, untuk bisa merubah dirinya menjadi sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jangankan kita manusia yang memang sudah diberikan oleh Allah fitrah untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di antara perjalanan fitrah kita dalam keimanan kepada Allah, barangkali tadi seperti disampaikan oleh sabda Rasul, kita seringkali terpeleset dengan berbagai macam kesalahan dan dosa, baik secara sengaja ataupun tidak. Nah, kalau kita berbicara tentang fitrah untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik, maka saya ingin memberikan gambaran ya seperti adanya beberapa hewan binatang yang juga sama-sama melaksanakan aktivitas puasa. Kalau seandainya puasa itu kita maknanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Ya. Salah satu contoh mungkin ini ada 2 ekor binatang seperti seekor ulat dan juga seekor ular. Nah, kita tahu bagaimana tingkah sikap dan perilaku ular tatkala dirinya sudah mendapati kulitnya sudah mulai tidak muda lagi. Ya, mungkin sudah kusam ya, dan lain sebagainya. Sehingga dia di saat ingin mencoba mendapatkan kulit yang baru, yang lebih bagus, lebih mengkilat dibandingkan yang sekarang barangkali dia alami, maka fitrahnya dia, nalurinya dia adalah dia akan menjalin aktivitas tidak makan atau mungkin tidak minum. Dia akan berdiam diri dengan cara melingkar. Dan secara biologi seperti itu. Akhirnya pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dan fitrah Allah, maka setelah dia menjalani aktivitas puasa itu tidak makan, tidak minum, maka lama-kelamaan kulit ular itu akan mengelupas dengan sendirinya yang lama dan berganti dengan yang baru. Mungkin kalau kita sering jalan-jalan di semak-semak belukar dan sebagainya, kita pernah menemukan kulit ular. Nah, itulah ciri-ciri ada tanda seekor ular yang sudah mencoba melepaskan dirinya dari kulit yang lama berganti kepada kulit yang baru. Kemudian yang kedua juga sama-sama 2 binatang yang cara jalannya sama ya, melata itu, yaitu juga ulat. Nah, ulat pun sama demikian. Allah takdirkan dirinya memiliki bentuk tubuh yang sangat kurang nyaman dilihat ya. Yang dilihat. Halo? Halo, masih bisa? Oke. Saya lanjutin. Jadi seperti ulat juga sama begitu. Dia merasakan bahwa dirinya dalam kondisi diciptakan Allah dengan rupa yang buruk dan juga perilaku yang kurang baik. Dia punya keinginan kuat untuk merubah dirinya menjadi sosok makhluk yang lebih baik lagi. Maka untuk bisa mencapai makhluk yang lebih baik yang dia inginkan, maka Allah berikan kepadanya kesempatan untuk masuk dalam satu tempat yang dikenal dengan nama kepompong. Mungkin kalau dengan bahasa kita, dia di sana merenung, meratapi, menyesali segala perbuatan yang selama ini dia lakukan, yaitu sering merusak tanam-tanaman, ya. Kadang-kadang sering membuat orang ya gatal kalau memang ada ulat bulu seperti itu. Nah, pada akhirnya setelah dia beberapa lama di dalam ngomong, maka dia pun keluar dan berubah menjadi makhluk yang baru. Nah, ini ada perbedaan yang sangat signifikan di antara ular dan ulat. Meskipun dua-duanya sama-sama puasa. Sama-sama puasa. Nah, perbedaannya di mana? Kalau ular itu hanya berubah secara lahiriah saja. Hanya mengalami perubahan casingnya saja, kulitnya saja. Tapi namanya tidak berubah. Sebelum puasa sudah puasa namanya tetap ular. Ya. Kemudian wajahnya, rupanya juga sama seperti itu, tidak ada perubahan.
cara berjalannya juga sama, tetap merayap. Kemudian apa yang dimakan pun sebelum dan sudah puasa juga sama. Ya, ada yang makan hewan, binatang kecil, dan bahkan juga sampai ada yang makan manusia kalau yang memang ularnya cukup besar. Dan bahkan ada ular yang bisa mematikan bisanya. Jadi tidak ada perubahan apapun pada diri ular. Hanya perubahan kulit luarnya saja, casingnya saja. Nah, tapi bagaimana dengan perubahan ulat? Subhanallah. Ternyata perubahan dari seekor ulat ini sangat signifikan. Dia tidak hanya berubah wujudnya saja, tapi juga namanya berubah, sikap perilakunya berubah, cara belajar berjalannya berubah. Apa perubahannya itu tadi? Sebelumnya namanya ulat sebelum puasa, tapi setelah puasa dia bernama kupu-kupu. Subhanallah. Yang awalnya sangat menjijikan, banyak tidak disukai, tapi setelah dia melakukan puasa, berdiam diri, masuk dalam kepompong, setelah keluar, dia berganti namanya jadi kupu-kupu. Ya. Hampir semua kita senang dengan kupu-kupu, melihat dengan rupanya yang beragam, warnanya yang beragam, warna-warni. Kemudian juga makannya berbeda. Sebelumnya dia merusak tanam-tanaman, makan dedaunan. Ya. Tapi setelah menjadi kupu-kupu, tidak. Dia hanya memakan saripati bunga saja. Dia hinggap di bunga yang satu ke bunga berikutnya. Dan bahkan perbuatan juga cukup baik. Yang awalnya merusak, tapi setelah menjadi kupu-kupu, dia justru membantu proses penyerbukan. Ya, penyerbukan tanaman seperti itu. Masya Allah. Dan cara berjalannya, subhanallah, yang awalnya cuma hanya sekedar merayap, tapi setelah Allah berikan kepadanya sepasang sayap, akhirnya dia bisa terbang kemanapun dia inginkan. Masya Allah. Inilah barangkali sebuah metafora gambaran buat kita. Jadi itulah yang Allah harapkan dari diri seorang yang berpuasa. Seorang yang beriman berpuasa adalah tidak hanya sekedar bisa menjalani aktivitas puasa, menahan lapar dan dahaga saja. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, kamin sha'imin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, akan tetapi sungguh sangat disayangkan. Mereka hanya sekedar mendapatkan pahala, mampu menahan lapar dan dahaga saja. Dan Masya Allah, ya, yang seperti ini banyak, apalagi yang sama sekali tidak puasa. Wah, Masya Allah, itu lebih parah lagi. Itu orang yang sangat rugi dalam kehidupannya. Karena kita lihat masih banyak orang-orang dengan berbagai macam alasan, di saat Allah berikan kesempatan hidupnya, umurnya panjang, sehat walafiat, masuk dalam Ramadan, tetapi dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa di bulan Ramadan. Dia beraktivitas seperti biasa, tidak puasa, apalagi tidak sholat, dan lain sebagainya. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Ya, apalagi dengan kondisi sekarang ini, ya, mungkin buat mereka yang berat untuk berpuasa, akan ada alasan lagi. Ini kan lagi kondisi begini, wajar kalau nggak. Nah, seperti itu yang tidak diharapkan. Tapi lain buat mereka yang punya keimanan yang sangat kuat tadi. Ya. Allah akan memberikan kepadanya kemurahannya, kasih sayangnya, sehingga dia mampu berpuasa, dan untuk mendapatkan itu tadi, nilai-nilai takwa sisi Allah, dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat seorang hamba Allah yang imanan wahtisaban, dengan imannya, ya, juga dengan perhitungan yang baik, yang tepat, dia berpuasa, maka yang harusnya dia dapatkan ada perubahan yang sangat signifikan seperti seekor ulat tadi. Di mana perubahannya? Itu digambarkan seperti yang tadi saya singgung dalam firman Allah, dalam ayat berikutnya di surat Ali Imran. Allah katakan, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Jadi orang-orang yang telah bisa menjadikan dirinya sosok seorang yang pemurah, murah hati, atau dalam bahasa syar'inya adalah dermawan. Mereka senantiasa akan menginfakkan hartanya di jalan Allah, fis-sarai wad-dharai. Baik dalam keadaan dirinya sedang susah, ataupun dalam keadaan sedang bahagia. Baik dalam keadaan sedang sempit atau sedang lapang. Lillah, hanya karena Allah. Nah, kondisi sekarang inilah salah satu ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Di saat Allah datangkan musibah, ujian, dan bentuk
pandemi COVID-19, kita bisa melihat siapa mereka orang-orang yang bersikukuh dengan sifat ini tadi, murah hatinya. Ya, pertama mau berbagi karena Allah. Ya. Infak di sana, menginfakkan hartanya di sana dalam tanda kutip tidak hanya sekedar material saja, termasuk hal-hal yang lain, nasihat yang baik, tenaga bantuan ya kepada saudara-saudara kita yang kebetulan lagi terpapar dan lain sebagainya, tetangga yang kesusahan. Itu dia lakukan dengan kemurahan hatinya karena Allah ya, untuk bisa berbagi dengannya. Juga waktu kita untuk Allah. Itu salah satu ciri orang yang sahiyun tadi dalam bahasa Rasulullah dalam sabdanya as-sakhiyun katanya, orang yang dermawan, orang yang murah hati itu qaribu minallah, dia dekat dengan Allah. Kemudian qaribu minal jannah, dia dekat dengan surga. Kemudian qaribu minan nas, dia dekat dengan manusia. Wa ba'idu minan nar, dan dia sangat jauh dari neraka. Tapi sebaliknya lawan kata dari orang yang dermawan adalah orang yang bakhil, orang yang kikir. Al-bakhil kata Rasulullah sebaliknya, ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, wa qaribu minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan sangat dekat dengan neraka. Ini ciri yang pertama untuk mencapai ampunan, dapatkan ampunan Allah adalah kita menjadi orang yang terbaik dalam sisi itu tadi, murah hati, mau berbagi, ya, mau saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam sisi harta, dalam sisi waktu, dalam sisi kesempatan, tenaga dan lain sebagainya, termasuk nasihat kepada sesama, tawasobil haq, tawasobis saling menasihati dalam kebenaran ataupun saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian ciri yang kedua, orang yang akan mendapatkan menggapai maghfirah Allah adalah wal kadhiminal ghaidh. Diharapkan dengan ibadah puasa ini kita menjadi orang yang itu tadi bisa mengendalikan diri, bisa menahan emosi. Saum ini kan sebenarnya intinya adalah pengendalian diri. Tidak hanya sekedar mengendalikan diri dari sisi material seperti kebutuhan makan, minum, ya, ataupun nafsu syahwat. Tidak hanya itu saja. Tapi yang utama adalah pengendalian diri untuk bisa memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Bisa menahan amarah. Ya, bisa menahan amarah. Marah itu memang fitrah, naluriah. Ya. Tapi yang lebih utama adalah itu tadi. Kita boleh marah tapi secara proporsional. Ya. Proporsional itu bagaimana? Pada tempatnya. Tidak asal marah membabi buta. Cuman, kata Rasulullah, bila mana ada orang yang pemenahan amarah itu lebih baik. Gitu. Malah memang dibolehkan, tapi secara profesional. Tapi bila mana kita mampu mengendalikan amarah kita, itu justru jauh lebih baik. Sebagaimana maha pemaafnya Allah, maha pengampunnya Allah. Jadi seperti itu. Meskipun Allah tahu banyak hamba-hambanya yang tidak beriman, banyak hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan, ya tetap Allah sayang, Allah kasih mereka nikmatnya. Gitu. Meskipun tetap nanti Allah akan minta pertanggungjawaban buat mereka. Nah, diharapkan kita dengan berpuasa dengan berpuasa sekarang ini itu tadi bisa meningkatkan kualitas akhlak kita dari sisi itu tadi, tidak emosional. Ya. Nah, terus terang untuk bisa menjadi orang yang bisa menahan amarah ya gampang-gampang susah. Apalagi bila mana kita diuji bahwa terpancingnya amarah kita itu justru datang dari keluarga diri kita sendiri. Kadang-kadang adanya anak, cucu, ya saudara, kadang-kadang ada aja godaan cobaan datang kepada kita. Satu sisi mungkin suatu waktu kita bisa menahan amarah, tapi sisi lain kadang-kadang kita terpecut ya ataupun terpacu untuk emosional kepada siapapun. Masya Allah. Maka ya itu tadi, memang kita tetap harus proses bisa belajar mengendalikan diri kita dalam sisi apapun, termasuk amarah yang kadang-kadang tidak bisa kita tahan. Kemudian yang ketiga, sisi orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah adalah wal afina anin nas. Nah, ini tentunya efek dari itu tadi. Dari orang yang bisa mengendalikan amarah, maka dia akan muncul pada dirinya apa? Sifat pemaaf. Nah, sifat pemaaf.
kepada sesama manusia. Dalam arti, pertama, dia mudah untuk meminta maaf di saat dirinya merasakan, menyadari bahwa dia sudah berbuat salah, tapi dia tidak gengsi, ya. Dia tidak malu hati untuk segera minta maaf kepada orang yang barangkali sudah dia sakiti. Dan yang kedua, dalam arti dia bisa menerima maaf dari orang lain, ya, yang sudah menyakiti dirinya. Kira-kira di antara dua ini, mana yang paling dominan pada diri kita? Kita mudah memaafkan orang lain, atau kadang-kadang kita juga malu untuk minta maaf pada orang lain? Kira-kira mana yang lebih dominan yang kita rasakan? Ini kita sendiri ini yang bisa menjawab, dan barangkali kita sudah pernah mengalami itu. Ada orang gara-gara mungkin status sosialnya dia lebih tinggi, dia kadang-kadang jaim. Padahal udah jelas dia salah. Tapi dia jaim, jaga image. Ya. Ngapain? Saya harus meminta maaf. Nah, seperti itu. Saya kan ini. Padahal sudah jelas dia salah. Tapi juga ada orang yang kadang-kadang, sampai kapanpun saya tidak akan memaafkan dia. Masya Allah. Dia berani berceloteh seperti itu, berani berujar seperti itu. Padahal subhanallah, Allah sendiri begitu sangat maha pemaaf kepada hamba-hambanya. Sebanyak apapun hambanya melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan pintu maafnya, pintu ampunannya. Ya, dengan beberapa makom pintu. Ada makom pintu ampunan Allah dalam bentuk harian. Ya, dalam bentuk harian ada 5 waktu, sehari semalam dengan ibadah sholat. Itu salah satu babul maghfirah, pintu maghfirah Allah itu. Karena kata Rasulullah, as-shalatul khamsah mukaffiratun, di antara sholat 5 waktu itu bisa menghapuskan kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Kecuali misalkan kita tetap melakukan 2 dosa besar. Yang pertama apa? Durhaka kepada orang tua. Yang kedua, syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak melakukan itu, insya Allah dosa apapun yang kita lakukan, selama kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita, baik secara sengaja pun tidak. Maka beruntung buat kita kaum muslimin, dalam kehidupan aktivitas sehari-hari mungkin kita pernah berbuat dosa. Dari mulai sekarang nih, bangun tidur, sahur, dari subuh ke zuhur, kita tidak pernah tahu bahwa kita berbuat dosa secara tidak sengaja. Tapi setelah kita melaksanakan salat zuhur, kita berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa kita. Kemudian sama seperti itu, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib isya. Masya Allah, itu babul maghfirah dalam sehari semalam, ya, 5 waktu. Kemudian juga al-jum'ah ila jum'ah. Nah, ini yang sekarang ini lagi lumayan rame nih. Kata dengan sholat Jumat, karena dengan adanya PSBB, ya, dengan adanya pandemi COVID, ya, kita ikuti aja, sudah ada fatwa ulama, sudah ada majelis ulama, ya. Kita mengaminkan apa yang menjadi ketetapan mereka, karena insya Allah kalaupun seandainya kita sudah beberapa kali ini tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi kita ganti dengan sholat zuhur, maka insya Allah Allah tidak akan mengurangi pahala ibadah sholat kita. Ya. Karena sudah ada yang bertanggung jawab. Ya, seperti kita tidak boleh memaksakan diri kita, karena kita sudah dalam berada kondisi yang memang istilahnya diberikan kerusahan, ya, kemudahan, ya, dalam rangka itu tadi tidak menjadi salah satu penyebab merebaknya, meluasnya pandemik COVID-19 di tengah-tengah lingkungan kita, ya, insya Allah. Jadi antara sholat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya juga sama, dapat menghapuskan dosa dan kesalahan itu dalam hitungan 1 pekan berjalan. Padahal kan hidup kita tidak hanya cukup sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Kita hidup oleh Allah diberikan ketentuan sesuai dengan kapasitas umur kita masing-masing, jatah hidup kita masing-masing. Ada yang namanya hitungan tahunan. Nah, Ramadan inilah, kata Rasulullah, merupakan salah satu babul maghfirah. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun. Di antara Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya juga dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, Allah sudah mengabulkan doa-doa kita pada Ramadan tahun yang lalu. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan waktu itu berdoa jangan sampai Ramadan yang lalu itu Ramadan yang terakhir buat kita. Ternyata Allah jawab sekarang ini. Ya,
Betul nggak? Allah jawab, Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, meskipun dalam kondisi yang sangat berbeda. Nah, itulah salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berusaha untuk meneladani untuk menyerap sifat Allah yang Maha Pemaaf. Makanya seringkali ada doa yang sering didawamkan oleh sebagian besar masyarakat Muslim di saat bulan Ramadan ini setelah dia sholat tarawih mendawamkan doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, sesungguhnya ya Allah Engkau Maha Pemaaf ya. Maka jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang Engkau maafkan, dan jadikanlah juga kita sebagai orang yang pemaaf sebagai maafnya Allah terhadap hambanya, dan juga kesehatan walafiat. Seperti itu. Ini barangkali salah satu hal yang memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak doa-doa tadi. Di samping ada beberapa hal yang lain. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa perbanyaklah untuk kalian di bulan Ramadan ini dengan 4 hal. Dari keempat hal ini masing-masing dibagi 2. Yang 2 hal itu yang membuat Allah ridho kepada kita, dan yang 2 hal lagi yang membuat kita mengharapkan apa yang menjadi keinginan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Apa? Yang pertama, kata Rasulullah, yang membuat Allah ridho, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga perbanyaklah mengucapkan kalimat thayyibah. Ini 2 hal yang membuat Allah ridho kepada kita. Kata Rasul, perbanyak ini. Apa contohnya? Itu tadi istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Boleh seperti itu. Ya. Kemudian, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu 2 hal yang Allah ridho. Pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Sedangkan 2 hal yang buat kita harapkan, yang kita ingat apa? Itu tadi. Kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan surganya Allah, dan juga dijauhkan dari siksa api neraka dengan ungkapan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, itu sudah masuk 2 rangkaian tadi, mengandung permohonan ampunan dan juga mengandung permohonan untuk menjadi ahli surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Jadi itulah ciri-ciri 3 hal baik buat orang-orang yang ingin dapatkan ampunan Allah. Ya. Yang pertama tadi saya sampaikan berdasarkan firman Allah Surat Al-Imran di 133 dan seterusnya. Jadilah kita orang yang dermawan, murah hati. Kemudian jadilah kita orang yang bisa mengendalikan diri dari seluruh segi. Ya. Kemudian yang ketiga, jadilah kita menjadi orang yang pemaaf. Mudah memaafkan kesalahan orang lain, ya. Tidak gengsi, ataupun juga tidak malu untuk meminta maaf bisa kita sudah jelas-jelas berbuat salah. Nah, orang-orang demikian itulah nanti akan dikelompokkan oleh Allah sebagai orang-orang yang muhsin. Ya. Orang-orang yang senang berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini barangkali beberapa hal yang kaitan dengan menggapai maghfirah Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, dan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan walafiat, umur yang panjang dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan pada kesempatan bulan ini secara maksimal 1 bulan penuh, sehingga kita bisa meraih takwanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meraih rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Boleh silakan, ada yang mau bertanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, gimana? Ada Bapak yang ingin bertanya? Bersilakan. Ada? Kalau tidak ada, nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Kita sama-sama berdoa kalau memang tidak ada.
Ya. Halo, Assalamualaikum. Ada yang mau bertanya? Mungkin udah jelas mungkin Ustaz. Oh, udah cukup ya. Baik, kalau sudah cukup, alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita sama-sama sekali lagi bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mungkin kita tadi sesuai dengan yang ingin saya sampaikan, mari sama-sama kita menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua kita memohon ridhonya Allah dengan memperbanyak membaca kalimat-kalimat talbiyah, ya, kalimat-kalimat thayyibah, ya. Kemudian yang ketiga untuk mencapai maghfirah Allah, kita juga senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, mendapatkan surganya Allah, dan juga dijauhkan dari siksa api neraka. Yang utama adalah kita doakan bangsa ini, kita doakan seluruh bangsa, ya, dimanapun mereka yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dari muka bumi ini dan kita kembali dalam kondisi normal, sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan amal ibadah dengan nyaman, ya, tanpa perasaan was-was dan sebagainya. Yang utama barangkali mari sama-sama kita singkirkan perasaan was-was dan takut kita, karena itu salah satu bagian dari strateginya setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dia senantiasa akan membuat was-was khawatir, ya, kepada kita, sehingga akan mengecilkan api keimanan kita atau semangat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa virus corona itu kan memang sangat kecil sekali, ya, dan tidak terlihat oleh kasat mata. Dan terkadang itu tadi, karena imannya lemah, orang merasa dengan hal yang kecil, kemudian akhirnya dia justru malah menjadikan hal yang sangat besar sehingga mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan iman kepada kita. Kita tetap semangat beribadah meskipun dengan ibadah mandiri, berjamaah di rumah masing-masing, seperti itu. Inilah kesempatan untuk menjadi imam buat anak istri kita, buat keluarga kita, ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, Allah terima amal ibadah puasa kita dan ibadah yang lainnya. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, dan juga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya, dan Allah segera mengangkat musibah ataupun wabah pandemi COVID-19. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasha wa munkar wa syuyufa mukhtalifata wa syadaida wa da'ra min amatan min baladina ahyadai wa min buldani muslimin amma innaka la kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Mansurna fa innaka khairun nasirin wa lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.